Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Majelis haul ya rahimakumullah. Peringatan hari wafatnya Syekh Ali Junaidi yang ke-76. Syekh Ali Junaidi lahir sekitar tahun 1858 Masehi. Wafat tahun 1943 Masehi. Jadi umur Sidin lebih kurang 85 tahun. Ya, gitu. Syekh Ali Junaidi termasuk salah seorang yang dapat berkah doa Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena sudah menjadi omongan masyarakat di Martapura, khususnya di dalam pagar, bahwa Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ketika bulan Ramadan, Lailatul Qadar, selalu berdoa minta zuriat Sidin alim soleh sampai 7 turun. Nah, Syekh Ali Junaidi termasuk orang yang kena doa Sidin. Oleh karena itu tidak salah barangkali kalau Syekh Arsyad Al-Banjari itu diberi gelar bapaknya ulama, bapaknya aulia dan soleh, bapak segala mufti dan qodi. Karena anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu yang laki-laki rata-rata ulama. Anak bini-bini apabila kawin melahirkan cucu laki-laki ulama, sampai generasi anak, cucu, buyut. Nah, sudah generasi buyut ada sebahagian yang tidak. Nah, Syekh Ali Junaidi termasuk itu yang kena doa Sidin walaupun sudah tingkat buyut dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau kita tarik ke atas, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan istri yang bernama Guat melahirkan Mufti Jamaluddin. Itu anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Mufti Jamaluddin ini istri pertama melahirkan Qadi Muhammad Amin.
istri yang di Marabahan melahirkan Qadi Haji Abdus Somad, istri yang di negara melahirkan Qadi Haji Muhammad Tosin, dan seterusnya. Nah, dari Qadi Haji Muhammad Amin inilah istri yang pertama bernama Bulan melahirkan Antung Aisyah. Antung Aisyah melahirkan Qadi Haji Muhammad Toha, kamanakan oleh Qadi Ali Junaidi. Adapun Qadi Muhammad Amin ini dengan istri yang ketiga bernama Sainah melahirkan Qadi Haji Ali Nujunaidi dari Dato Amin. Dan dari generasi zuriat anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Banjari, dari Syekh Arsyad Al-Banjari lah punya pemikiran, punya ide untuk membangun lembaga-lembaga yang ada di Kerajaan Banjar. Pertama dibentuk lembaga mufti, ya anak Sidin sendiri yang jadi mufti, Mufti Jamaluddin. Lalu membangun lembaga peradilan yang dinamai Kerapatan Qadi, cucu Sidin Qadi Muhammad Amin yang pertama di Martapura. Kemudian anak yang di Marabahan Qadi Haji Abdus Somad dan seterusnya di Barabai dan sebagainya. Di Banjar, Mufti Dato Ali Junaidi pernah menjabat mufti menggantikan Tuan Surgi Mufti Jamaluddin di Sungai Jingah. Baru Sidin mungkin pindah ke Berau menjadi Qadi. Kamanakan Sidin Qadi Haji Muhammad Toha yang menjabat Qadi di Banjar. Itu awal-awal Kerapatan Qadi disahkan sebagai suatu lembaga negara waktu zaman kolonial Belanda, yaitu Stadblad nomor 689 tahun 1937, yang waktu itu Kerapatan Qadi sudah menjadi satu lembaga negara di zaman Belanda dengan keluarnya Stadblad 689. Yang pertama jadi Qadi waktu itu adalah kamanakan Dato Ali Junaidi, Qadi Haji Muhammad Toha. Beliau berdua bakamanakan nih umur hampir bersamaan aja, walaupun ini kamanakan, ini apa, Marina. Dan kedua-duanya sama-sama jadi Tuan Qadi. Jadi oleh karena itu kembali ulun katakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bapaknya Qadi dan mufti, bapaknya ulama. Dato Ali Junaidi kalau tidak salah sekitar 30 tahun di Mekah, belajar di Mekah, mengaji di Mekah. Nah, Sidin ini seangkatan salehting dengan di Martapura ada Tuan Guru Syekh Muhammad Kasbul Anwar, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, Qadi Haji Muhammad Toha, dan ada lagi Syekh Ali Banjar. Ini semuanya murid dari Sayyid Bakri Sato.
seangkatan. Jadi yang di sini Datu Ali Junaidi, Syekh Muhammad Kasbul Anwar, Tuan Qadi Haji Muhammad Toha, dan Syekh Ali Banjar. Ini ada cucu Sidin di sini. Nah, Syekh Ali Abdullah Banjar tidak pulang ke Indonesia, tetap sampai di Mekah, wafat di Mekah. Itu semuanya murid Sayyid Bakri Sato. Kalau di Pulau Jawa ada Syekh Mahmud Tarmas, ada Hadros Syekh Kiai Hasim As'ari, ada Kiai Syekh Abdul Hamid Kudus, dan Syekh Kiai Wahab Hasbullah. Itu semuanya murid dari Sayyid Bakri Sato. Ada di Padang yang disebut Syekh Hatib Minangkabau, ngaran Sayyidina Abdul Latif, itu juga murid Sayyid Bakri Sato. Jadi itu sekian banyak. Jadi Sayyid Bakri Sato itu seorang ulama besar di Makkah yang pada umumnya sekian banyak murid-murid Sidin di Indonesia, baik Sumatera, Jawa, Kalimantan dan lainnya, itu adalah sukses semuanya. Sayyid Bakri Sato membimbing. Sayyid Bakri Sato itu di Mekah digelari Baitul Ilmi, rumahnya ilmu pengetahuan, karena bukan Sidin aja yang alim, Bapak Sidin alim. Di Sanak Sidin ada Syekh Umar Sato, Syekh Hasim Sato, itu anak cucunya alim. Nah, padahal Sayyid Bakri Sato asal usulnya Kai Sidin orang Mesir, Abah Sidin hijrah ke Mekah melahirkan Sayyid Bakri Sato. Inilah anunya masa itu orang-orang Indonesia yang belajar itu semuanya sukses dan alim beratahan. Kalau berbicara Sayyid Bakri Sato tidak lepas ilmu Sidin berasal dari Sayyid Zaini Dahlan. Bila Sayyid Zaini Dahlan berasal dari Syekh Usman Dimyati. Syekh Usman Dimyati sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Hijazi As-Sarqawi dan terus kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Amr Ar-Ramli, Khatib Sarbaini. Semuanya puncaknya adalah kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nah, inilah Datu Ali Junaidi, keistimewaan Sidin, guru Sidin orang besar di Mekah. Bukan Sidin aja yang sukses dididik guru Sidin, tapi juga di mana-mana, di Jawa, di Kalimantan, di Betawi, semuanya itu alim berkat guru Sidin Sayyid Bakri Sato. Jadi kalau sudah gurunya kayak itu, ya muridnya juga orang besar. Sukses-sukses murid Sayyid Bakri Sato termasuk Syekh Ali Junaidi. Ulama soleh, aulia berataan. Alhamdulillah. Di Berau ada seikung percikan daripada ilmu dan amal soleh dari Sayyid Bakri Sato di Mekah. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari mereka. Nah, jadi Syekh Datu Ali Junaidi di situ, kemudian pulang ke Indonesia, pernah di Sarawak, ada juga bini di Sarawak. Ya kalau ada di Mekah ada bini di Sarawak terus sampai sekarang, dan akhirnya Sidin menetap di Berau dan wafat pada tahun 1943 Miladiyah. Sedangkan Lehting Sidin Syekh Muhammad Kasbul Anwar sudah 81 tahun lewat yang meninggal. Ini 76, berarti beda 5 tahun ya. Terdahulu siapa? Terdahulu Datu Ali Junaidi meninggal, sudah 76 tahun.
sedangkan Syekh Muhammad Kasbul Anwar baru-baru tadi haulnya yang ke-81. Adapun Qadi Haji Muhammad Toha kurang lebih tahun, sebab sidin terakhir menjabat Qadi dari tahun 1938 sampai 1943. Sudah itu meninggal dunia, jadi beiringan aja meninggalnya dengan. Para hadirin majelis haul yang berbahagia, barangkali itu sekilas info tentang manaqib Maulana Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.